Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu." Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak awal mula Allah telah mengadakan perjanjian dengan umat manusia. Sejak zaman Abraham juga dibuat perjanjian bahwa Allah akan melindungi, menyertai Abraham dan juga keturunannya. Demikian pula perjanjian itu senantiasa diperbarui, diingatkan oleh Allah. Perjanjian antara Allah dan manusia juga diwujudkan dalam upacara, yaitu baptisan. Baptisan menunjukkan bahwa kita mengadakan sebuah perjanjian untuk menerima Allah sebagai juru selamat, dan kita diterima oleh Allah sebagai anak-anak-Nya. Demikian pula dalam pembaptisan kita disatukan dalam keluarga gereja Katolik. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, baptisan membuat kita menjadi satu persekutuan, baik dengan Allah maupun juga dengan sesama kita, saudara seiman. Bukan hanya saudara seiman yang ada di paroki ini yang kita kenal, tapi juga dengan semua umat Katolik dimanapun. Maka Bapak Ibu akan merasakan ketika bertemu dengan saudara-saudari kita yang Katolik, bertemu dimanapun, entah dalam sebuah ziarah, ya, ketika Bapak Ibu mengadakan ziarah, bertemu dengan mereka, nampak terasa sangat akrab, maupun dalam sebuah kegiatan-kegiatan
Entah itu kegiatan yang sifatnya liturgi, kegiatan intern gereja, maupun juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial yang dilakukan oleh gereja Katolik. Ketika kita bertemu bersama, sangat terasa bahwa kita adalah saudara. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, hal ini memang harus kita bangun terus-menerus, kita wujudkan. Bukan hanya ketika saudara kita dalam keadaan sehat, tapi juga dalam keadaan sakit. Mereka pun masih saudara kita. Juga ketika saudara kita dalam keadaan situasi yang sulit, entah oleh persoalan apapun juga, mereka adalah tetap saudara. Ada kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh paroki-paroki, misalnya berkunjung ke rumah tahanan atau di penjara. Tidak jarang di sana juga bertemu dengan saudara-saudari kita yang Katolik. Bahkan jumlahnya juga tidak sedikit. Di sana bukan hanya ibadat, tapi juga mengadakan perayaan Ekaristi. Dan di situ juga terjadi perbincangan-perbincangan. Memang ada yang mengatakan kesulitan-kesulitannya. Tapi ketika ada perjumpaan, dan meskipun situasi saudara kita ini dalam keadaan susah, sulit, itulah yang meneguhkan. Mereka tidak merasa bahwa mereka terasing atau diasingkan, tapi justru dengan kunjungan dari kelompok-kelompok yang ada di paroki atau umat di paroki kepada mereka, itu sungguh sangat meneguhkan. Bahwa mereka dalam keadaan terpuruk pun masih dianggap sebagai saudara, masih diterima. Tentu tetap diajak untuk melakukan pertobatan, untuk tidak mengulangi kesalahannya, untuk menebus kesalahannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika ada bencana, Gereja Katolik diwakili oleh kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok umat juga hadir. Bagi umat yang terkena bencana, ini juga meneguhkan. Dalam minggu-minggu ini, para romo di paroki ini dan juga di paroki-paroki lain juga berkunjung ke orang-orang sakit. Ada yang kunjungannya adalah untuk mengirim komuni orang sakit. Ada yang memberikan pengurapan orang sakit. Ada pengakuan dosa. Ini dilakukan untuk menunjukkan perhatian gereja kepada orang-orang yang sakit, kepada lansia. Bahwa mereka ini masih anggota gereja. Meskipun dalam keadaan yang tidak berdaya. Meskipun dalam keadaan lemah. Bahkan beberapa di antaranya berbaring dengan tidak sadar. Sakit sudah bertahun-tahun tidak sadar. Tapi kunjungan ini sekali lagi membuktikan persekutuan kita sebagai orang beriman. Bapak Ibu, saudara-saudari, tentu yang dilakukan oleh para romo, para imam, juga dilakukan oleh umat untuk mengunjungi, untuk saling menguatkan, meneguhkan saudara-saudari kita yang sakit. Yang tua, dalam keadaan tidak berdaya, ada di rumah. Dan saya senang bahwa hal ini dilakukan oleh lingkungan-lingkungan. Para asisten imam juga melakukan dengan penuh semangat. Bahkan ada yang bercerita satu hari itu bisa mengunjungi 13 rumah, 15 rumah. Bayangkan, ini pekerjaan yang tidak mudah. Ini pelayanan yang tidak mudah. Setiap minggu mengunjungi saudara-saudari kita yang sakit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini usaha-usaha yang sekali lagi mau menunjukkan persekutuan di antara kita. Maka Bapak Ibu, pada minggu ini kita diajak
untuk mengingat kembali persekutuan kita. Bukan hanya dalam keadaan sehat kita berkumpul, tapi mari kita ingat saudara kita yang sakit. Kalau ada keluarga yang sakit, mari kita kunjungi, kita doakan. Anak-anak pun tidak masalah, dan justru baik. Sejak kecil juga diajar untuk peduli kepada mereka yang sakit. Entah itu anggota keluarga atau umat lain. Supaya sejak kecil muncul kepedulian. Mengapa kita mengunjungi saudara kita yang sakit? Saudara kita yang tertimpa musibah, bencana alam misalnya. Atau saudara kita yang ada di penjara. Apakah hal ini hanya soal kemanusiaan? Atau memang ini adalah kehendak Tuhan, di mana kita dihadirkan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kita, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyapa mereka, supaya mereka tidak merasa sendirian, terutama pada saat sakit. Banyak lansia yang tinggal sendirian, anak-anak jauh, seringkali belum tentu anak-anak ini mengunjungi orang tua yang hidup sendirian sebulan sekali, belum tentu. 2 bulan sekalipun seringkali juga belum tentu. Apalagi sekarang ada handphone, handphonenya bisa video call. Jadi kalau sudah telepon ke orang tua dengan video call, sudah merasa bahwa mereka sudah mengunjungi orang tuanya. Mereka sudah menyapa. Dan tugas sebagai anak itu sudah cukup. Bapak Ibu saudara-saudari, memang ada banyak kendala. Memang ada teknologi yang membantu kita bisa berjumpa dengan orang lain dalam jarak yang jauh, dalam situasi dan keadaan apapun. Tapi kehadiran bertemu mata, 4 mata, ataupun bertemu dengan saudara kita yang sedang tidak berdaya dan butuhkan perhatian, itu sungguh sangat indah, perjumpaan yang sangat indah. Maka ketika anak-anak memang jauh dari orang tua, mari kita memperhatikan orang tua kita, dikunjungi. Usahakanlah untuk bertemu dan juga memberikan kegembiraan, membawa kabar gembira bagi orang tua masing-masing. Demikian juga kepada lingkungan-lingkungan, saya sangat bersyukur ketika kunjungan ditemani oleh banyak umat, sehingga menunjukkan kepedulian bukan hanya 1-2 orang, tapi gereja hadir untuk saudara kita yang sakit. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka kita diajak untuk seperti Tuhan Yesus. Sebuah biji harus mati. Artinya apa? Hawa nafsu kepentingan diri kita sendiri harus kita matikan untuk kepentingan orang lain, untuk sukacita, untuk kebahagiaan sesama kita. Bukan hanya diri kita yang harus mendapatkan sesuatu yang besar, yang indah, yang hebat, tapi dengan mengasihi sesama, justru berkat rahmat Allah itu juga berlimpah untuk kita masing-masing. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.